Pemirsa, terdapat 4 modus yang paling banyak digunakan koruptor dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dikutip dari kantor berita Antara, peneliti ICW Lalola Esther menjelaskan keempat modus kasus korupsi yang paling banyak muncul di tahun 2021, yakni pertama penyalahgunaan anggaran yang menjadi modus paling banyak dilakukan oleh para pelaku korupsi. Kedua adalah kegiatan atau proyek fiktif, ketiga modusnya adalah penggelapan uang, dan keempat adalah penggelembungan harga. Ia mengemukakan keempat modus tersebut adalah modus paling banyak ditemukan dalam kasus korupsi yang bersangkutan dengan pengadaan barang jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah. Kedua sektor ini memang dari tahun ke tahun konsisten menjadi titik yang paling rawan terjadi korupsi atau menjadi sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum terkait dengan penindakan kasus korupsi. Meskipun begitu, belum sepenuhnya merepresentasikan keadaan sebenarnya karena keterbatasan mereka dalam melakukan pemantauan. Dia mengatakan keempat modus yang ditemukan ICW itu berdasarkan pemantauan terhadap berbagai pemberitaan dan situs web resmi milik institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan KPK memiliki informasi yang representatif. Namun menurut Lalola, tidak semua institusi terutama Kejaksaan dan Kepolisian di tingkat daerah menghadirkan sumber informasi yang representatif kepada publik. Selanjutnya, Lalola juga menyampaikan terkait dengan modus korupsi terbaru yang perlu diwaspadai oleh institusi penegak hukum. Pertama kali, ICW menemukan modus tersebut pada tahun 2020, yakni modus manipulasi saham. Ini adalah salah satu modus yang muncul karena dua kasus yang menarik perhatian publik. Dua kasus itu memiliki potensi kerugian negara yang cukup besar dan melibatkan institusi yang penting. Di tahun 2020 ada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kemudian di tahun 2021 ada kasus korupsi PT Asabri. Bahkan di kasus Asabri ada potensi kerugian negara mencapai 22,78 triliun rupiah. Dalam perkembangan modus itu, ia mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK menemukan transaksi mencurigakan, yakni transaksi menggunakan mata uang kripto. Saat melihat perkembangan mata uang kripto ini sangat pesat di beberapa tahun belakangan, tentu ini patut menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum ataupun otoritas keuangan dan perbankan. Mereka harus mewaspadai bahwa mata uang kripto bisa menjadi semacam bentuk baru menukarkan hasil kejahatan korupsi. Untuk mengatasi persoalan modus baru tersebut, ICW mendorong aparat penegak hukum agar meningkatkan kapasitasnya dalam mengikuti perubahan modus dan bentuk transaksi yang berpotensi berujung pada kejahatan, baik itu korupsi, pencucian uang, maupun pengelabuan pajak. Bali Pos melaporkan.